Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Salsabila. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sosiologi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, video yang saya paparkan merupakan analisis industri yang ada di tempat tinggal saya dengan menggunakan perspektif sosiologi industri. Adapun tujuan utama dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah sosiologi industri. Pada kesempatan kali ini, analisis industri yang saya lakukan tertuju pada salah satu pabrik yang ada di kawasan Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagai penyangga ibu kota negara, Kabupaten Bekasi menjadi pusat industri dan perdagangan. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Saat resmi menjadi kabupaten definitif pada tahun 1950, daerah ini terkenal sebagai lumbung padi. Padi yang dihasilkannya mampu memenuhi kebutuhan beras, baik untuk penduduk di Jawa Barat maupun di luar Pulau Jawa. Namun sekarang, hamparan sawah hijau sudah semakin menyusut. Lahan-lahan pertanian telah banyak beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dan kawasan industri. Banyak pekerja baik pekerja dari industri Bekasi maupun Jakarta memilih untuk tinggal di Bekasi. Selain itu, di kabupaten ini juga berdiri 11 kawasan industri. Salah satu daerah yang sangat terkenal di Kabupaten Bekasi yang menjadi kawasan industri ialah daerah Cikarang. Pada tahun 1992, tanah di daerah Cikarang mulai dikembangkan secara serius oleh beberapa developer. Memang sejak awal ada, Cikarang dikembangkan untuk kawasan industri di wilayah timur Jakarta. Maka sejak saat itu, berdirilah beberapa kawasan industri yang tersebar mulai dari Cikarang Barat hingga Cikarang Selatan. Antara lain, ada MM2100 Cikarang Barat, Kota Jababeka, Bekasi International Industry Estate atau BIIE, atau The Hyundai Industrial Park, kemudian ada East Jakarta Industrial Park atau EJIP, dan Delta Silicon Industrial Park. Dalam kacamata sosiologi industri, perubahan yang terjadi di daerah Kabupaten Bekasi merupakan suatu fenomena industrialisasi, di mana industrialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dahulu, ketika mendengar kata Cikarang, yang pertama kali terlintas di benak adalah kawasan terasing dan terkesan tidak tersentuh oleh pembangunan modern. Cikarang dahulu hanyalah daerah persawahan, namun kini kondisinya berbeda. Cikarang belakangan ini mulai eksis, dan saat ini Cikarang diklaim sebagai kota yang berkembang pesat dan memiliki ciri khusus dibandingkan kawasan lainnya. Ciri itu adalah keberadaan kota industri yang terbilang mapan dan didukung oleh area hunian modern. Dalam industrialisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ini menimbulkan perubahan dari berbagai aspek kehidupan. Seperti dari sisi sosial, struktur masyarakat sekitar pasti mengalami perubahan. Yang semula merupakan masyarakat desa dengan mata pencaharian bertani, kini mata pencahariannya berubah menjadi buruh pabrik atau pekerja pabrik karena yang tersedia di lingkungannya kini adalah sebuah kawasan industri. Dari sisi ekologi, adanya perkembangan industri di kawasan Cikarang ini berdampak pada ketersediaan total ruang terbuka hijau. Didapati data bahwa pada tahun 2019, ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan Cikarang ini hanya sebanyak 16%. Dalam bidang sosial, industrialisasi memberi perubahan berupa struktur sosial anggota masyarakat, di mana anggota masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya kini kepada sektor industri. Dan yang terakhir, dari sisi budaya, industrialisasi membawa perubahan berupa nilai-nilai dan pola serta gaya hidup yang dianut dari masyarakat agraris yang kemudian berubah menjadi masyarakat industri. Jika dilihat di Kabupaten Bekasi sendiri, kini terdapat jumlah pabrik yang beroperasi disebut-sebut sudah menembus 4.000 pabrik. Seperti yang sudah disebutkan tadi, banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik besar berdiri pada kawasan Kabupaten Bekasi, khususnya Cikarang ini, untuk meramaikan Cikarang sebagai kawasan industri. Banyaknya pabrik-pabrik besar yang beroperasi di Cikarang ini menerapkan pembagian kerja untuk para pegawainya. Seperti pada beberapa waktu lalu, saya melakukan penelitian kepada salah satu pabrik besar di Cikarang, yaitu PT Mondelez Indonesia Manufacturing.
di mana PT ini merupakan pabrik yang berfokus pada produksi makanan dan minuman. Salah satu produk yang terkenal dari hasil PT ini ialah Oreo. Pada PT Mondelez Indonesia Manufacturing, pembagian kerja di dalamnya sudah cukup mapan. Dalam sosiologi industri, pembagian kerja ini disebut dengan okupasional. Menurut Sutarto, pembagian kerja merupakan kegiatan mengenai pekerjaan yang terspesialisasi sehingga setiap anggota dalam organisasi mengerjakan dan bertanggung jawab melaksanakan seperangkat tugas yang terbatas, bukan keseluruhan tugas. Dalam PT Mondelez Indonesia Manufacturing, pembagian kerja ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian proses, bagian packing, dan bagian warehouse. Bagian proses, para pekerja di dalamnya bertugas untuk memproduksi produk dari pabrik ini. Sebut saja seperti memproduksi biskuit dan krim untuk Oreo. Kemudian, untuk bagian packing, para pekerja di dalamnya bertugas untuk melakukan pengemasan luar untuk didistribusikan ke pasaran. Pada bagian packing ini, ada 2 pembagian lagi. Ada pekerja yang bertugas untuk melakukan pengemasan dengan plastik, ada juga pekerja yang bertugas untuk melakukan pengemasan dengan menggunakan karton. Dan yang terakhir, ada bagian warehouse atau gudang. Para pekerja yang bekerja di bagian ini bertugas untuk mengelola produk yang sudah jadi untuk diangkut dan didistribusikan kepada pasaran untuk dijual. Adanya pembagian kerja ini di dalam industri bertujuan untuk menghemat waktu yang dikeluarkan serta mempercepat produksi suatu barang. Sistem pembagian kerja pada PT Mondelez Indonesia Manufacturing ini juga sudah tersusun. PT ini menerapkan 5 hari kerja dengan total 8 jam kerja setiap harinya. Untuk waktu lembur, PT ini memiliki beberapa klasifikasi, yaitu lembur untuk mengcover pekerja yang sakit, yaitu penambahan waktu bekerja selama 3,5 jam untuk pekerja lainnya yang ingin mengambil lembur tersebut. Kemudian, lembur long shift dengan total bekerja dalam seharinya menjadi 12 jam. Terkait pendapatan, PT ini memberikan pendapatan kepada para pekerjanya bertumpu pada UMR yang berlaku. Dan terkait upah lembur PT ini menerapkan sistem upah lembur per jam pada pekerja lemburnya. Adanya pembagian kerja dalam suatu industri memang baik dilakukan karena akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi industri itu sendiri. Namun, adanya pembagian kerja seringkali memisahkan pekerja berdasarkan gender, di mana seorang perempuanlah yang kerap kali menjadi korban dari ketidakadilan tersebut. Dalam pembagian kerja di masyarakat, perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dalam pembagian kerja karena beberapa alasan, yaitu, yang pertama, perempuan seringkali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi, waktu luang, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, perempuan kurang didorong atau memiliki kebebasan kultural untuk memilih karir daripada rumah tangga atau akan mendapatkan sanksi sosial. Yang ketiga, pelecehan seksual masih sering didapati dalam dunia pekerjaan. Dan yang keempat, laki-laki lebih sering mendapatkan promosi dibandingkan perempuan. Berdasarkan 4 poin yang sudah disebutkan tadi, ada 2 poin khususnya poin 1 dan 2 yang kiranya terjadi pada PT Mondelez Indonesia Manufacturing terkait pekerja perempuannya. Perempuan yang sudah menikah dan mendaftar ke PT ini akan sangat dipertimbangkan dibandingkan laki-laki yang sudah menikah kemudian mendaftar ke PT ini. Hal tersebut dikarenakan perusahaan khawatir akan status yang telah dimiliki perempuan tersebut terkait waktunya di rumah serta untuk bekerja di perusahaan ini. Dalam hal ini, berarti mengisyaratkan bahwa perempuan tidak sepenuhnya memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan kurang mendapat dorongan untuk memilih antara karir dan rumah tangga yang akhirnya akan berimbas pada beban ganda perempuan jika ia memilih keduanya. Pemisahan gender dalam pembagian pekerjaan juga kerap kali bertumpu pada keahlian dan kemampuan yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Hal ini pun terjadi pada PT Mondelez Indonesia Manufacturing. Laki-laki yang biasa dikenal sebagai makhluk yang kuat ditempatkan pada posisi pekerjaan yang memerlukan kekuatan seperti warehouse. Laki-laki diberi tanggung jawab untuk mengangkat dan mengoperasikan barang-barang yang akan didistribusikan dengan bantuan alat-alat berat lainnya. Bahkan, untuk bagian proses yang di dalamnya terdapat proses produksi suatu produk, seperti pembuatan biskuit dan krim untuk Oreo, posisi ini diduduki juga oleh pekerja laki-laki dengan berlandaskan bahwa bahan-bahan yang perlu diangkut untuk memproduksi produk tersebut dirasa berat dan perlu adanya sumbangsi kekuatan dari laki-laki.
Untuk perempuan sendiri, perempuan diidentikan dengan keahliannya yang teliti dan rapi. Perempuan juga dianggap tidak sekuat laki-laki, sehingga tidak ditempatkan pada posisi pekerjaan yang berat. Oleh karenanya, perempuan lebih ditempatkan pada posisi packing atau pengemasan dengan menggunakan plastik. Maka tak heran jika pekerja di PT Mondelez Indonesia Manufacturing ini lebih banyak laki-laki dibandingkan pekerja perempuannya. Karena dari pembagian pekerjaannya pun dapat terlihat bahwa lebih banyak pilihan posisi pekerjaan yang tersedia bagi pekerja laki-laki. Terlepas dari pembagian kerja yang diterapkan pada PT Mondelez Indonesia Manufacturing, PT ini tetap berusaha mewujudkan makna kerja bagi setiap pekerjaannya ketika proses kerja berlangsung. Hal ini dapat dilihat salah satunya dengan pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pekerjanya. PT Mondelez Indonesia Manufacturing memberikan hak berupa fasilitas-fasilitas, seperti fasilitas antar jemput, konsumsi 1 kali dalam sehari bekerja, jatah cuti 12 hari dalam setahun, waktu istirahat untuk makan, waktu istirahat untuk beribadah, bahkan memberikan keringanan pekerjaan saat pekerja perempuan mengalami nyeri saat haid. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan PT Mondelez Indonesia Manufacturing ini dilakukan agar selama proses bekerja, para pekerjanya dapat memahami makna kerjanya dan mencapai tujuannya dalam menjalani suatu pekerjaan. Hal ini merefleksikan kemapanan PT ini sebagai perusahaan industri besar dengan ribuan karyawan dapat mengelola proses kerja dengan baik. Sekian analisis yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.